Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deokta Priyadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen Pak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Video kali ini kita akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama, teori pembangunan Smith, dan yang kedua, teori Ricardo. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu teori pembangunan Adam Smith. Teori Adam Smith menganggap setiap orang sebagai hukum yang paling tahu atas kepentingannya sendiri, yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungan sendiri. Dia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan pasar bebas dalam ekonomi. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya adalah proses pemupukan modal. Pemupukan modal harus dilakukan lebih dulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Pembahasan selanjutnya, mengapa para pemilik modal menanamkan modal? Menurut Smith, investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Agen pertumbuhan. Menurut Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut berkaitan erat. Pembahasan selanjutnya adalah proses pertumbuhan. Dengan menganggap benar faktor-faktor kelembagaan politik dan alam, Smith berangkat dari asumsi bahwa suatu kelompok sosial atau suatu negara atau suatu bangsa akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Pembahasan selanjutnya, suatu penilaian kritis. Kelemahan dalam teori Smith. Ada beberapa kelemahan dalam teori Smith. Yang pertama adalah pembagian masyarakat secara lugas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Alasan yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Dan keempat, pengabaian wira swasta atau pengusaha. Yang kelima, asumsi yang tidak relatif tentang stasioner. Pembahasan yang selanjutnya adalah penerapan teori Smith pada negara terbelakang. Teori Smith mempunyai kebenaran yang terbatas bagi negara terbelakang. Dalam ekonomi serupa ini ukuran pasarnya kecil. Sebagai akibatnya, kemampuan untuk menabung dan untuk investasi rendah. Teori pembangunan ekonomi, Smith menunjukkan faktor-faktor tertentu yang bermakna dalam proses pembangunan negara terbelakang. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu teori Ricardo. Yang pertama, teori. Teori Ricardo berdasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, law of diminishing return berlaku bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan akan gandum benar-benar inelastis. Yang kelima, buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu atau given. Yang ketujuh,
Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap. Yang kesembilan, permintaan akan buruh tergantung pada pembentukan modal dan bahwa baik harga permintaan dan penawaran benda tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerjanya. Yang ke-10, terdapat persaingan yang sempurna. Dan yang ke-11, pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. Pembahasan selanjutnya, pembagian sewa, keuntungan, dan upah. Keseluruhan gandum yang dihasilkan dan dijual, sewa mempunyai prioritas utama. Dan sisanya, hasil dikurangi sewa, dibagi-bagikan sebagai upah dan keuntungan. Sementara bunga termasuk dalam keuntungan. Proses pemupukan modal, menurut Ricardo, pemupukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pemupukan modal tergantung pada dua faktor. Pertama, kemampuan untuk menabung, dan yang kedua, kemauan untuk menabung. Pembahasan selanjutnya, sumber lain pendapatan modal. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah sumber pemumpukan modal yang ada di tangan pemerintah. Menurut Ricardo, pajak hanya untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan. Yang kedua adalah tabungan. Tabungan dapat dibentuk dengan cara menghemat pengeluaran, memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi harga barang. Semakin banyak tabungan, semakin banyak pemupukan modal. Yang ketiga, perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat keuntungan dapat terus meningkat atau tinggi. Dengan cara ini, sumber daya di dunia dapat digunakan secara lebih efisien melalui perdagangan luar negeri. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penilaian kritis. Ricardo adalah pelopor, ahli ekonomi modern, dan pendapatannya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dibuat oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pertanian. Yang kedua adalah tingkat keuntungan. Yang ketiga, pentingnya tabungan. Yang keempat, perdagangan luar negeri. Yang kelima, teori dinamis. Baiklah, kita akan masuk tentang pembahasan terakhir dari video kali ini, yaitu kelemahan teori Ricardo. Teori Ricardo memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah mengabaikan pengaruh teknologi. Yang kedua, pengertian yang salah tentang penduduk. Yang ketiga, juga pengertian yang salah tentang penduduk. Yang keempat, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak bisa diterapkan. Yang kelima, menyebabkan faktor-faktor kelembagaan. Yang keenam, teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan. Yang ketujuh, tanah juga menghasilkan selain gandum. Yang kedelapan, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap. Yang kesembilan, mengabaikan tingkat suku bunga. Dan yang ke-10, teori Ricardo dan negara terbelakang. Di samping kelemahan-kelemahan tersebut, teori Ricardo juga memperlihatkan pentingnya pemupukan modal melalui pembangunan pertanian dan pentingnya perluasan berbagai sumber tabungan dan kenaikan tingkat tabungan. Baiklah, itu tadi pembahasan terakhir kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga manusia. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.